Halo, eh Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Halo juga Cross Watcher yang lagi memantau Gemini. Wah, ini general reading ya. Energi banyak orang yang punya birth Gemini. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja ya. Mungkin udah ada yang ngerasain atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Kalau mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Jadi kita cek energi Gemini dan orang yang di-link sama Gemini ya. Energi kamu sama dia gitu. Kayak Gemini. Oke, ini ada kartu The Fates ya. Oke. Never ending story. Not for you. Round and round. Message in a battle. Ada Imagine. Oke. Gemini. Jadi ini bisa kamu ya. Atau vice versa, bisa dia. Kalau ini kamu, aku lihat beberapa kalian ini lagi memikirkan sesuatu atau beberapa hal ya. Tapi menurut aku sih banyak yang dipikirin, nggak hanya tentang percintaan, tapi kalian juga mikirin karir, kerjaan, bisnis, studi, finansial, atau ya tentang hal itu. Ada yang merasa seperti ingin menelaah atau ingin memikirkan atau kayak ya bertanya-tanya juga sih kenapa semua ini terjadi. Beberapa kalian mungkin sudah melakukan yang terbaik, tapi yang kalian dapatkan gak sesuai dengan harapan gitu. Beberapa kalian mungkin ya udah jor-joran gitu ya, udah berusaha ngelakuin hal-hal yang baik, tapi yang kalian dapatkan itu gak sesuai ekspektasi gitu. Mungkin apa ya, di saat kita ngerasain hal itu, kita belajar untuk tidak berharap pada apapun dan siapapun. Karena sebenarnya berharap itu bisa bikin kita kecewa kalau nggak sesuai harapan, kan? Jadi ya mungkin ada di antara kalian yang kamu mulai menerima takdir kamu, menerima jalan hidup kamu. Mungkin kamu mulai mempelajari ya mungkin ini jalan hidupku. Aku seperti ini percintaannya, karirku begini, kerjaanku begini, ya bisnis, studi, keuanganku kayak gini. Nah, beberapa ya mungkin mau nggak mau harus menerima gitu. Ya kalau kalian ada masalah soal itu ya, beberapa. Dan apa ya? Mungkin ada juga konflik batin dengan seseorang. Ini konflik batinnya bisa sama siapa aja ya. Bisa sama orang yang terkoneksi terus sama kamu. Tapi bisa juga ini konflik batinnya ke rekan kamu ya. Entah rekan studi, rekan bisnis, rekan kerja, dan sebagainya. Entah teman, keluarga bisa juga. Jadi kamu ngerasa kenapa semua ini tidak berakhir gitu. Ya, namanya juga hidup ya, pasti ada aja masalah. Coba lebih kayak mempelajari, menyelami rencana Tuhan di hidup kamu. Coba lebih kayak pertajam intuisi kamu.
mana sih yang sebenarnya bukan untuk kamu, mana yang memang untuk kamu gitu. Ini bisa siapa aja, bisa apa aja. Mungkin ada seseorang yang kamu rasa ya hanya membuang energi kamu, membuang waktu kamu, membuang tenaga, membuang ya, kamu korban perasaan juga. Nah, apakah orang itu layak untuk kamu? Kalau kamu rasa orang itu menyakitkan, ya mungkin kamu harus berpikir dengan logika juga. Orang ini untuk kamu atau tidak gitu. Dia pantas untuk kamu atau enggak. Jadi ya istilahnya jangan terlalu dominan pakai perasaan banget. Jangan terlalu terbuai gitu. Jangan mudah kasihan ya. Takutnya kamu berkutat di energi yang begitu-begitu aja. Dan ini nggak hanya tentang percintaan sih, di karir juga gitu, studi atau bisnis kamu, di kerjaan kamu ya. Kalau kamu rasa sudah sangat toksik, sudah sangat negatif energi di sana, ya pikirkanlah ke depannya. Apakah pantas bertahan di situ atau mencari yang lebih baik gitu. Istilahnya apa ya? Sebenarnya kamu tuh punya kualitas. Cuma kita juga harus punya apa ya, semacam wisdom atau kebijaksanaan dalam menentukan langkah hidup kita ya. Ya kita boleh berangan-angan, tapi ya kembali lagi, angan-angan itu kan harus diwujudkan. Jangan sekedar kayak berharap, nanti kalau nggak sesuai harapan sakit hati, kecewa. Nah seperti itu. Jadi ya istilahnya, kamu kan tahu kualitas diri kamu. Pasti kamu tahu dong, kamu pantasnya di tempat yang mana, kamu pantasnya untuk siapa. Nah, seperti itu. Ya, dimanapun atau sama siapapun kamu, ya aku rasa kamu tahu seharusnya kamu seperti apa. Jadi jangan biarkan kamu ada di tempat yang toksik terus, yang membuat kesehatan mental kamu jadi nggak baik gitu. Dan aku rasa kamu bisa memiliki atau ya terhubung dengan orang-orang yang positif. Jangan biarkan kamu dengan orang yang negatif terus ya. Karena apa ya, mungkin kalau kamu udah berkorban, kamu luar biasa sih kalau udah berkorban. Tapi apa orang lain mau berkorban untuk kamu? Jangan nanti malah kamu yang terus-menerus dirugikan. Beberapa seperti itu. Ini bisa vice versa ya. Dan apa ya, beberapa mungkin mengalami konflik secara tiba-tiba. Bisa sama seseorang, atau ini konflik di kerjaan ya, di studi kah, bisnis kayak gitu. Tapi kalau terjadi konflik, jangan sekedar memikirkan masalahnya, pikirkanlah solusinya gitu. Kita kalau berkutat di masalahnya aja, bertanya-tanya kenapa ya kayak gini, kenapa ya dia gini, ya itu hanya buang-buang waktu kamu. Mending kamu cari solusinya. Kalau ada seseorang yang nggak mau berkomunikasi dengan baik sama kamu, ya kamu harus ngambil tindakan gitu. Kalau dia nggak mau diajak bicara baik-baik, ya mungkin kamu harus bicara duluan supaya fix gitu ya, fix lanjut atau tidak gitu. Tapi kalau orangnya itu tetap aja membatasi diri, tidak jelas gitu ke kamunya, ya udah lepaskan. Karena ya kamu tuh berhak loh punya hidup yang lebih berkualitas gitu. Itu sih kalau konteksnya ya masih relasi biasa ya, maksudnya masih koneksi biasa. Tapi kalau udah komitmen gitu, kalau istilahnya udah ada ikatan, ya itu pertimbangkan dulu lah ya. Karena ikatan itu kan nggak sembarangan, ikatan cinta ya. Ikatan cinta itu perlu dipertimbangkan gitu. Jadi terkhusus yang udah punya komitmen, ya pertimbangkan baik-baik. Istilahnya ya, kita nggak boleh hanya memikirkan diri kita aja. Kita tuh harus memikirkan perasaan banyak orang ya. Jadi kalau udah komitmen itu kita nggak bisa
melepas gitu aja. Ini sekarang perasaan dia ke kamu ya, Gemini. Perasaan dia. Nah, ini ada kartu Seven of Swords. The World. The Empress. The Wheel. The Moon. Oke. Ini ada Nine of Swords sama Knight of Cups. Oke. Ini ada sesama air sign ya. Gemini, Libra, Aquarius. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus ya. Virgo, Capricorn. Tapi aku lihat ini yang kuat Libra, Taurus, sama Pisces kuat ya di sini. Bisa energi aja. Ada Cancer juga sama Scorpio lumayan. Jadi apa ya, orang ini tuh ya bisa dia atau kamu. Jadi sesuaikan aja kamu yang mana, dia yang mana. Kalau yang ini, baris ini, aku ngelihatnya dia seperti nggak jujur sama kamu ya. Orang yang dealing sama kamu ini kayak menyembunyikan sesuatu gitu. Ini bisa apa ya, bisa dia nggak jujur tentang perasaannya, dia belum mengutarakan isi hatinya yang sesungguhnya gitu. Tapi bisa juga ya dia sebenarnya menyembunyikan bisa perasaan sama orang lain atau ada hubungannya sama orang lain gitu. Dia dealing juga sama orang lain. Dan orang lain ini aku rasa bukan orang yang baru-baru banget gitu. Maksudnya ya ada seseorang yang di sini masih connect sama orang masa lalunya gitu. Mungkin ini Gemininya atau orang yang dealing sama Gemini ya. Jadi kalau ini orang yang dealing sama kamu, bisa saja dia masih connect sama past life-nya. Dia kayak belum kelar gitu, belum selesai sama orang masa lalunya. Bisa aja terlihat hubungan atau relasi mereka udah beres, tapi hati dia masih ke orang lama itu. Kayak gitu. Jadi dia sembunyikan itu. Tapi ada juga beberapa yang dealing sama kamu, ya dia cuma manfaatin kamu doang. Maksudnya kayak dia ngerasa lo tuh kayaknya mudah deh percaya sama gue. Lo tuh kayaknya respect deh sama gue. Lo kayaknya mau deh berkorban sama gue. Tapi ya ujung-ujungnya kamu yang dirugikan gitu. Istilahnya ya, kamu mungkin selalu ada untuk orang ini, tapi dia belum tentu selalu ada buat kamu gitu. Menyakitkan sebenarnya ya. Jadi aku rasa ketika kebenaran terungkap ya, mungkin kalau kamu dengar intuisi kamu ngerasa semua nggak beres, kamu ngerasa semua terasa menyakitkan, menyedihkan, kamu tahu sebenarnya kamu tuh dimanfaatin, dikecewain, kamu tahu kalau ya orang ini tidak menjadikan kamu satu-satunya, dia fokus juga sama yang lain. Ya saat itu kamu merasa ya bisa dibilang sedih lah gitu, sedih banget. Karena namanya juga apa ya, kamu kan punya perasaan gitu. Jadi ya karena punya perasaan itu pasti kalau tersakiti ya luar biasa sih kecewanya. Tapi kembali lagi, ini mengajarkan kamu supaya jangan bergantung sama orang lain gitu. Jangan mudah terbuai sama orang lain, jangan mudah percaya sama orang lain. Kita boleh sih menyayangi, mencintai dengan tulus,
tapi pakai kebijaksanaan juga lah gitu. Tapi ya aku rasa orang yang dealing sama kamu ini sekarang jadinya merasa bersalah sama kamu ya. Ini bisa aja udah terjadi gitu, atau terjadinya nanti. Pokoknya siapapun yang pernah nyakitin kamu di sini, entah dia pernah berkhianat atau manfaatin, atau dia nggak sesuai harapan kamu, akhirnya dia merasa bersalah ya, merasa bersalah banget. Dan jadi kayak pengen menghampiri kamu, pengen kayak ngomong baik-baik sama kamu, minta maaf sama kamu. Cuma kan itu nggak gampang ya. Orang ini ada juga ego dan gengsinya. Bisa juga dia takut, dia khawatir, atau dia malu sama kamu gitu. Ya gitu sih hidup ini ya. Kalau terlalu banyak macam-macamnya, akhirnya jadi kayak gitu, merasa bersalah. So ya sebenarnya nggak ada sih kebaikan yang sia-sia ya. Kalau kamu rasa kebaikan itu positif untuk kamu, ya yakin aja Tuhan itu adil kok ya. Semesta itu adil. Orang yang pernah nyakitin kita pasti suatu saat akan tersakiti gitu. Tapi ya coba jadikan segala sesuatunya ini yang terjadi sebagai pengalaman berharga, supaya kedepannya kamu bisa menjalani hidup lebih baik gitu. Memang ini bisa membuat karma baik ya, istilahnya kamu udah nanam karma baik, jadi menuai karma baik kan. Nah itu oke lah. Tapi kedepannya pasti kamu pengen kan hidup yang lebih naik level lagi, lebih berkualitas lagi ya. Ini jadiin pelajaran dan pengalaman ya. Kamu udah tahu siapa orang-orang yang tulus, siapa yang enggak, siapa yang baik di depan, siapa yang buruk di belakang, kayak gitu. Oke, kita lihat lagi. Ini ada kartu perception. Ini bisa vice versa ya. Confusion, dissipating, perfection, kompetensi, dan joy. Oke. Jadi ya orang ini sebenarnya kebingungan ya, bingung banget sekarang. Beberapa kalian ya gimana ya, kamu belajarlah dari pengalaman bersama orang ini gitu kan. Jadi kalian yang udah mengalami posisi kayak gini pasti ya sekarang logika banget gitu. Beberapa kalian sebenarnya memang intelektualnya tinggi gitu, cuma mungkin kamu selama ini mengabaikan itu. Kamu terbuai sama seseorang atau sama siapa gitu, jadi kamu mengabaikan logika dan intelektual kamu itu. So ya sekarang kamu sudah menjadi diri kamu sendiri. Kamu sudah kembali ke diri kamu yang sesungguhnya. Ya terkadang gitulah, cinta membutakan ya. Jadi ya kita lupa sama logika kita. Tapi ya beberapa kalian sekarang ya aku rasa udah balik ke jati diri sendiri. Kamu udah benar-benar ya smart ya, kembali seperti sosok yang berintegritas, berintelektual. Jadi ya nggak sembarang lagi sih orang bisa hadir di hidup kamu. Dan dianya merasa bingung gimana caranya supaya comeback ke kamu, pengen lagi dekat sama kamu, pengen lagi dipercaya oleh kamu. Ya tapi ya gitu, dia sekarang merasa sih kalau dia sudah diabaikan oleh kamu. Bisa vice versa ya. Tapi dia juga di sini seseorang yang dia tahu dia salah tapi dia nggak ngaku, atau dia tahu dia salah tapi dia nggak mau menebus kesalahannya. Orangnya ini menghindar.
Jadi kamu merasa terabaikan, beberapa seperti itu. Cuma ya, kembali lagi ya, kita nggak bisa bersembunyi dari Yang Maha Kuasa. Tuhan tahu kok siapa yang neko-neko, siapa yang tetap di jalan benar. Jadi kalau kamu ngerasa tetap di jalan benar ya, kamu bakalan menerima berkah, anugerah. Nggak usah khawatir ya, beberapa kalian yang sekarang lagi ada di posisi terpuruk banget, percayalah Tuhan bakalan ngangkat derajat kamu ya. Orang-orang yang dizolimi pasti bakalan diberikan berkah suatu hari nanti. Kamu bakalan dapat rezeki, karir, ya kerjaan kamu bisa lebih baik ya, bisnis bisa lebih baik. Aku rasa ada sih rezeki kamu nantinya. Percayalah kalau kita menabur selama ini dengan air mata, kita pasti menuai dengan berbahagia gitu. Jadi ya perspektif kamu pasti seperti itu. Cuma ini jadikan aja pelajaran ke depannya supaya tidak lagi terulang kesalahan yang sama gitu ya. Dan orang ini ya adalah karma dia sendiri gitu. Kita nggak perlu sih ngurusin orang kayak gini lagi. Yang suka bermanipulasi, bertipu daya, ya, yang nyakitin kamu, pasti ada ganjarannya dari Yang Maha Kuasa, gitu. Kita lihat lagi ya. Gemini, okay, engagement, calling in your soulmate. Very soon. Wedding. Express your love. Okay? Ya. Jadi aku lihat ini beberapa kalian sebenarnya kalau misalnya punya hubungan ya, ini hubungannya sebenarnya sudah mendalam ya, mendalam banget. Jadi ya terkoneksi terus sih aku lihat. Cuma ya kalau kamu merasa dia satu-satunya untuk kamu merasa dia bisa berubah menjadi lebih baik, ya itu semua terserah kamu sih. Jadi ada sih beberapa kalian yang mungkin berharap juga sama orang ini lagi. Mungkin kamu berharap dia bisa berubah suatu saat nanti. Kamu mendoakan dia berubah menjadi lebih baik, ya. Ya bisa saja ada harapan itu. Ya berafirmasi lah yang positif. Tapi kalau sudah punya konflik kayak yang aku bilang tadi, ya jadikan pelajaran supaya jangan lagi berharap, supaya ya jangan kecewa lagi nantinya. Jadi apapun nanti takdir Yang Maha Kuasa, ya kamu harus terima. Setidaknya kan kamu udah ngelakuin yang terbaik gitu. Kalau memang dia yang satu-satunya untuk kamu, pasti dia kembali ke kamu dengan sosok yang lebih baik gitu. Tapi kalau dia hadir lagi tapi sosoknya masih seperti kemarin-kemarin, ya aku rasa tentukanlah orang yang lebih pantas untuk kamu. Pilihlah orang yang lebih baik, yang sepadan baiknya dengan kamu gitu. Karena aku lihat ini very soon sebenarnya ada orang yang bisa lebih berkomitmen sama kamu. Dan orang ini sebenarnya udah memperhatikan kamu sih gitu. Apalagi kalau kalian yang ya memang belum ada ikatan dengan siapa-siapa, ya aku rasa ada orang yang lebih baik untuk kamu yang sekarang sudah memperhatikan kamu. Tapi kalau kamu sudah punya komitmen, ya bisa saja kamu kembali ke komitmen kamu. Tapi bisa saja vice versa. Ada yang seperti itu ya. Dan di sini kamu dituntut untuk belajar memaafkan ya. Dan menjadikan ini pelajaran. Terkadang seseorang hadir di hidup kita belum tentu bisa bersatu dengan kita. Bisa saja untuk
pelajaran hidup, pengalaman hidup. Jadi ya maafkan, ikhlaskan, supaya kedepannya hidup kamu lebih lancar. Karena ini bagian dari perjalanan hidup kamu sampai kamu benar-benar naik level ya, menjadi pribadi yang lebih dan lebih baik lagi, lebih bijak lagi ke depannya. Ini juga bagian dari perjalanan spiritual kamu ya, menemukan seberapa pentingnya kamu, seberapa berharganya kamu, seberapa kuatnya kamu menggapai tujuan hidup kamu. Nah, jadi ya syukuri aja ya. Pengalaman itu guru yang paling berharga, dan itu pasti bermanfaat lah buat kamu gitu ya. Jadi ini untuk Gemini, mungkin ini beberapa aja yang cocok. Bisa vice versa, terbolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.